طلعتي وجه جميل والشمس كبسمتي ظل ظليل. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi there. How are you today? I hope you are in a good conditions as usual. I ask and I hope you are not affected by COVID-19 and then you are still safe and healthy. Well, for this meeting, I would like to tell you about the general RPS, or we call it syllabus, or we call as what we are going to do in this semester for each meeting. You can see meeting 1, introductory to TOEFL, as we did yesterday and or the previous meeting, and meeting 2 until meeting 4 is structure and written expressions, and then meeting 5 until meeting 6 is listening comprehension, and then meeting 7 is reading comprehension. And you can see meeting 8 until meeting 10 is structure and written expression, and meeting 11 to 12 is reading comprehension, and meeting 13 is listening comprehensions, 14 listening comprehension. I put structure and written expressions to be 6 meeting because we need to know about grammar more, because grammar is complicated. Yep. So I put more for structure and written expressions, and for listening is about 4 meeting only, and reading is about 3 meetings only. Well, my friends, I hope you can comprehend and you can catch the point. Well, next, before going to do the exercise, today is meeting 2 is about structure and written expressions. Before going to do some exercise from structure and written expression, well, in structure and written expressions, it is section 2. Structure and written expressions is section 2, and then there are 40 questions. For structure, there are 15 questions only, and then the rest is about 25 written expressions, if I'm mistaken. Well, before going to do the exercise, I would like to show you, not actually teaching you, but we share together, we learn together. In English sentence, at least we have subject, verb, complement, modifier in a sentence. But at least in a sentence we have subject and verb. Yeah, you can see John and I ate a pizza last night. John dan saya makan pizza tadi malam. So John and I is a subject, verb ate, complement is pizza, modifier is last night. Complement is like object, modifier is like kata keterangan. Okay, yeah. We studied present perfect last week, and you know, in English at least a sentence must consist subject and verb only. Jadi kalau misalkan pizza sama last night itu hilang, tidak ada, itu sudah menjadi sebuah kalimat. John and I ate, gitu sudah jadi kalimat gitu, ya. Well, next we talk about subject. Subject itu biasanya kata benda gitu ya, bisa jadi nama orang, bisa jadi orang, bisa jadi we say anything correlated with noun. Ya, ini contohnya tumbuhan dan sebagainya. You can see subject, yaitu Dina, Dini, and etc. And subject is always in the first, at the beginning of the sentence. Hot tea is delicious. Subjeknya hot tea. Milk contains calcium. Susu mengandung kalsium, and etc. Always start or begin in the first sentence. Not in the first sentence, but start from at the beginning of the sentence. And verb.
kalau dalam bahasa Inggris itu nama lain dari predikat itu verb gitu ya. Jadi kalau verb yang ada dalam kalimat biasanya muncul setelah subject gitu ya. So this is the example of verb: speak, eat, drink, and write, and etc. And sometimes verb predikat itu juga berisi to be atau auxiliary gitu ya. John is going to Miami. Is going is a verb. Okay. And complement itu pelengkap atau objek. Ketika ini tidak ada pun sudah menjadi kalimat. John bought yesterday, itu sudah bunyi kalimat. John membeli kemarin gitu kan, udah jadi kalimat. Complement, this is a complement, a cake, hanya pelengkap saja. John bought a cake. And sometimes a complement merge after predicate. Okay. And modifier itu ada apa saja? Modifier itu keterangan ya, ada kata keterangan waktu, tempat, dan keterangan cara. Keterangan waktu in the morning, keterangan tempat at the university for example. Keterangan cara for example slowly, and we say for example I speak loudly itu jadi modifier tempat gitu ya. So it's easy I think. Coba latihan 1. Well, Jill is buying a new hat in the store. Subject, verb, complement, modifier. Now, Henry is cooking dinner tonight. Henry is a subject, is cooking is V, dinner is C, tonight is M. Adam and Marcia is S, have visited is V, the president is C, complement. They can eat dinner in the restaurant today. They subject, can eat, verb, dinner, complement, in the restaurant. They subject, can eat, verb, dinner, complement, in the restaurant, modifier. Place, today, modifier time. Santi should have bought gasoline yesterday. Santi, subject, should have bought, verb, gasoline is complement, yesterday is modifier. 5. Trees grow. Tumbuhan atau pepohonan tumbuh gitu ya. So trees subject, grow is verb. As I told you, setidaknya dalam satu kalimat itu punya subject dan predikat gitu ya. This is a general comprehension or at least you know, setidaknya kalian tahu bahwa satu kalimat itu punya subjek, verb, complement, dan modifier. Seenggak-enggaknya ada subjek sama verb gitu ya. So, if you talk about structure and written expressions, of course, correlated with grammar or sentence like this. Okay? Okay, we directly study and do the exercise, then I give you the strategy. Ada beberapa strategi untuk mengerjakan soal yang structure and written expressions. In the book we have strategy 10. Strategi ini adalah amati subjek dan verb pada kalimat. As I told you, setidaknya dalam satu kalimat itu punya subjek dan verb, dan cobalah perhatikan gitu ya. Okay, we go on for the example the example of the sentence. Wait. Nah, for example ini contohnya adalah contoh soal yang di strukturnya. Ini kan struktur. Section 2 itu ada 2, structure sama written expressions. Nah, ini contoh dari struktur ya. Contoh struktur itu seperti ini. Coba perhatikan kalimat ini. Was backed up 4 miles on the freeway. Kalian lo tahu jawabannya C pasti kan? Udah ada kelihatan jawabannya gitu. So, kenapa kok pilihannya adalah C? Karena kalimat ini belum punya subjek gitu loh. Belum punya subjek, hanya punya verb atau predikat. Apa itu predikatnya? Was backed gitu. Otomatis yang bisa jadi subjek adalah as I previously I tell you that yesterday itu kan kata keterangan
waktu ya, modifier time. Ini juga modifier time. Kemudian yang bisa jadi subjek itu ada dua, antara C dan D. Oke, pilihannya kenapa C? Karena was itu kan tunggal. Makanya kita pilih, was itu kan tunggal. Makanya kita pilih was sebagai traffic sebagai subjek. Karena kalau pilihannya adalah cars, itu di sini bukan was, tapi di sini tuh were. Ya, berhubung ini tunggal, otomatis subjeknya juga tunggal gitu. Oke. Next, we go on to next strategy. Pahami kalimat. Ini coba. Oke, pahami kalimat yang memiliki auxiliary verbs. Auxiliary verbs itu apa saja? Auxiliary itu bisa terdiri dari be, is, am, are, atau have. Have di sini bukan diartikan memiliki ya, ini kata bantu. And a model, will, must, can, and etc. Model, you know. Oke, pahami kalimat yang memiliki auxiliary verbs gitu. Contohnya di sini ada contoh 1. On the average, a healthy herd blah 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 to pump 5 tablespoons of blood with every beat. Tuh. Nah, ini contoh kalimat yang memang pilihannya adalah ini modal semua gitu loh. Tapi tidak semua model bisa masuk ke sini. Gitu. Oke. Karena prinsipnya, model prinsipnya adalah wait, I would like to take word first. Where is word? Word. Alright. Oke, prinsip dari model itu kan model plus verb one atau kata dasar. Jadi kalau misalkan saya harus belajar, I must study. Saya akan belajar, I will study. Tapi kalau misalkan kalimatnya misal kayak gini, I to study. I to study. Kira-kira model yang bisa dipakai itu apa saja? Apa yang bisa dipakai? Karena di sini ada to. Biasanya kalau model kan langsung kata kerja bentuk pertama. Nah, semua model itu langsung verb one kecuali model yang if I'm mistaken I ever told you about this. Ought. Tuh, ini model beda sendiri. Ought itu tambahi. Tuh, ini yang beda sendiri. Must, will, should, can, dan could dan seterusnya itu harus langsung verb 1. Tapi kalau ought itu harus tambahin to. Makanya yang paling pas adalah ought. Itu. Jadi jawabannya adalah, so the answer is ought, karena semua model perlakuannya sama, but for the difference is only for ought, harus tambahin to dulu gitu. Ya. And then next, so the answer is B. Okay, you can read the explanations by your own way, looking at my book, this book. Okay, ought itu beda sendiri. Next, number 2. In general, by the second year of production, the price of a new piece of technology significantly blah 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 significantly. Perhatikan auxiliary verbsnya. Ini kan ada auxiliary verb semuanya. Yang mana yang pas dipakai gitu ya. Look at the phrase. Lihat ini, by the second year. Don't forget, kalau ada kata
by. Oke, kelihatan tidak ini? Saya besarin lagi. Kalau ada kata by and then plus diikuti kata keterangan waktu, itu pasti tensesnya adalah future perfect gitu. Future perfect itu gimana? Future perfect ya jadi kayak ada kata will terus ditambahin have gitu ya. Future perfect itu apa? Ada kata will terus tambahin have. Jadi kalau ada kata by diikuti dengan kata keterangan waktu, berarti kalimatnya jenisnya adalah future perfect. Future perfect itu apa? Yang isinya ada will sama have-nya. Contohnya gini. Pada jam 9 by 9 saya akan sudah. I will have. Perfect itu artinya sudah di sini penggunaannya. Saya akan future perfect sudah. I will have bentuk ketiga. I will have slept. Pada jam 9 saya akan sudah tidur. Sudah tidur belum? Belum, tapi jam 9 nanti saya akan tidur. Artinya sudah tidur jam 9 gitu loh ya. Well, sometimes English is very complicated in meaning. Jadi, kalau ada kata by, di gitu kata keterangan waktu, ini kan keterangan waktu the second year. Oke. Setelah itu otomatis kalimatnya adalah future perfect. Cari yang ada future-nya. Pilihannya A, C, D. Perfectnya mana? Perfectnya itu adalah have gitu. Ya, tadi future perfect itu will have. So the answer is C. Look at this. The answer is C. Ya, jawabannya adalah C. Kalian bisa baca keterangan ini untuk lebih jelasnya di buku. Oke. Next, the example, the third example, a cure for juvenile diabetes. Ini kalimat kan sudah punya subjek ya, a cure for juvenile diabetes. Diabetes juvenile, pengobatan diabetes juvenile. Itu sebagai subjek. Bla 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 until more funds are allocated to basic research. Until itu kan kata sambungnya. Ada dua kalimat. Kalimat pertama subjeknya adalah cure for juvenile. Kalimat kedua itu more funds, predikatnya itu are allocated. Jadi kalimat pertama belum punya predikat. Nah, predikatnya amati auxiliary verbs-nya. Ini nggak mungkin jawabannya. Itu ya. What I say is auxiliary verbs-nya. Menurut kalian pengobatan diabetes juvenile itu meningkatkan apa ditingkatkan? Tidak akan meningkat atau tidak akan ditingkatkan. Oke, ini kelihatannya kalimatnya pasif, tidak akan ditingkatkan, gitu ya. So the answer is not A. Ini kalau yang A itu kalimat aktif. Ciri kalimat pasif adalah kata kerjanya bentuk ketiga. Jadi jawabannya adalah D, gitu ya. So the answer is D. Next, so the answer is D. Okay, bisa dilihat jawabannya. Next, well, my friends, actually you can read, but sebetulnya kan bisa memahami dari penjelasan dari buku. Tapi video ini adalah untuk lebih memperjelas atau apa namanya? Istilahnya not external but additional explanation gitu loh. What I intend to make a video is for additional explanations. Maybe you are we say not able to comprehend by reading this gitu ya.
Next, civil engineers had better blah 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 still sports in concrete structures built on unstable geophysical sites. Jawabannya udah kelihatan A. Ini udah ada jawabannya. What I ask to you to remember is, kalau ada kata had better, don't forget kalau ada kata had better itu selalu diikuti kata kerja bentuk pertama. Ingat-ingat ada had better ya. Kesimpulannya adalah kalau ada kata had better itu selalu pasti bentuknya pertama gitu kata kerjanya. Okay, so the answer is A. Yeah. Okay, next, number 5. The cones of pine trees blah 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 2 or 3 years to reach. Ini kalimat sudah punya subjek gitu kan. Subjeknya itu tunggal atau jamak menurut kalian? Subjeknya itu jamak gitu ya. Kalau jamak itu kata gantinya adalah they, bukan it gitu ya. Kalau they itu tidak suka s, she it suka s, tapi kalau they tidak suka s gitu. Nah, kalau they tidak suka s, otomatis pilihan yang they itu salah gitu ya, kan ada s-nya. Dewi Ayu nggak suka s. Kemudian pilihan to take sama taking, kita coba lihat. Subjek setelah itu langsung kata kerja ing atau tambahin to verb itu salah gitu ya. Tidak akan pernah muncul setelah subjek itu kata kerjanya bentuk ing gitu. Atau setelah subjek itu kata kerjanya ditambahin to, langsung to gitu kayak gini. I eating or I to eat. Ini tidak akan pernah terjadi gitu loh. Setelah subjek kata kerjanya langsung bentuk ing atau setelah subjek tambahin to. Jadi pilihan yang A to take atau taking itu salah gitu ya. Yang betul adalah yang C, may take. Kenapa ini yang betul? Karena setelah auxiliary verbs kan kata kerja bentuk pertama. So the answer is C gitu. Yep. Well, next number 6. Even without strong wings, the ostrich has survived because it blah 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 at high speed to escape predators. Dengan kecepatan tinggi melarikan diri dari predator. Jadi ada dua kalimat ini. Kalimat pertama adalah the ostrich has survived, subjeknya the ostrich, has survived as a verb sebagai predikatnya. Kemudian yang because kata sambungnya, it itu kata subjek kalimat kedua dan predikatnya belum ada. Kira-kira pilihan yang mana yang bisa jadi predikat? A, bukan, seperti penjelasan sebelumnya. Yang ini bahwa setelah subjek tidak boleh langsung bentuk ing atau tidak boleh langsung tambahin to setelah subjek gitu. A nggak mungkin, kemudian C juga tidak mungkin, dan kalau it itu kan subjek. Kas Dewi Ayu nggak suka s, she it suka s. Nah kalau subjeknya it, otomatis kata kerjanya harus tambahin s. Nah di sini tidak ada s, so D is incorrect, C is incorrect, A is incorrect. Jawabannya adalah can run. Setelah model kata kerjanya bentuk pertama gitu. Okay, that's the explanation. Kemudian contoh 7. Wait. Jadi penjelasannya mungkin tidak jauh beda dengan isi buku gitu ya. Wait. I'm a little bit thirsty. Although the scientific community had hoped that he filled over transplantations and etc. Alright, kalau depannya itu past perfect, ini past perfect, ya kan? Ini past perfect. Di kalimat setelahnya
itu adalah past tense saja. Gitu ya. Kalimat setelahnya apa? That the field of transplantation bla bla bla. Mana yang past tense? Kalau yang progress A itu present. Kata kerja bentuk pertama kan present. Kalau yang B ini sama-sama past perfect. Had hoped, had progress. Bukan pilihannya. Progressing bukan, itu kan continuous bentuk ing. Jadi yang pas adalah past tense. Kalau ini kan karena sifatnya future, jadi menjadi will-nya berubah jadi would. Nah, ini past future. Intinya satunya past perfect, satunya past future atau past tense. Okay? So the answer is C. Next, strategi berikutnya, amati atau identifikasi kata benda dalam kalimat. Do you know kata benda? Of course, you have already known about noun, ya. Kata benda itu ada count, ada uncountable, dan seterusnya. Oke. Kata benda yang count itu kan bisa dihitung, misal motorcycle, chairs, people, and etc. And uncountable, kata benda yang tidak bisa dihitung itu ada apa saja? Ada we say sand, and then water, and then mantan bisa dihitung tidak? Ini mantan ikutnya uncountable atau countable? We do not know. Mantan itu kan orang, berarti kan countable. Well, ini contoh dari written expression. Yang sebelumnya itu kan structure. Kalau yang ini written expression. Masih dalam satu session atau one section, section 2 gitu. One of the most distinctive plant found in the desert is the saguaro cactus. Alright, kalau ada kata seperti ini, one of, salah satu, berarti lebih dari satu gitu. Ingat-ingat kalau ada one of, itu pasti kata bendanya lebih dari satu. Jadi seperti ini, one of student, one of students. Yang betul adalah one of students gitu ya. One of students. Agak susah ini pakai mikrofon ketiknya. Saya ulangi lagi, jadi kalau misalkan ada one of, kata bendanya pasti lebih dari satu. One of students, one of teachers, ada S-nya semua. Nah, coba cari kata benda di sini. Salah satu ini kita tidak anggap saja, hilang saja, artinya jangan dipikir pusing yang ini nih, the most di sini maksudnya apa? Ini kata bendanya adalah plant, tanaman. One of plant. Plantnya harusnya gimana? Tanamannya harus lebih dari satu, harus tambahin S gitu loh. One of bla 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 plants. Karena kan kalau one of itu kan lebih dari satu. Jawabannya berarti adalah B gitu ya. Ini ada keterangannya. Next, begini, kenapa the most itu betul mostnya? Karena ini lebih dari dua silabik, dua sukata, distinctive. Kalau lebih dari dua sukata, pakainya most ya, bukan distinctiver gitu, bukan. Kayak satu sukata kan smart, jadinya lebih pintar, smarter. Kalau rajin, diligent, lebih rajin, more diligent. Paling rajin, the most diligent. Paling pintar, the smartest gitu ya. Kalau lebih dari satu atau dua sukata itu pakainya most atau more gitu. Ini udah betul gitu, the most. Kemudian kenapa yang found itu betul? Kan di sini is, harusnya kan present kan. Nah, ini memang apa namanya? Ini presentnya bahwa tanaman tersebut itu adalah saguaro cactus, present. Tapi ditemukannya atau diketahuinya itu pada saat lampau gitu ya. So do not think of this is present, harusnya ini kan found, harusnya kan find ya. Tidak,
Ini kan diketemukannya atau diketahuinya kan lampau. Nah, sekarang namanya menjadi Saguaro cactus gitu. Clear? I hope you can understand it. Next, number 2. Ini contoh dari written expressions lagi. The story of Dr. Seuss have been enjoyed by millions of children. Alright. The stories-nya kita lihat sudah betul, cerita-cerita. Of course it is more than one, ditambahin s, sudah betul. Have been enjoyed, telah dinikmati atau telah dibaca atau telah, intinya we say like reading a book and then we enjoy it gitu ya. Have been, have kan sudah betul. Kenapa have kok nggak pakai has? Kan di sini Dr. Seuss, she he it pakainya has. Jangan lihat Dr. Seuss-nya, tapi lihat ini inti subjeknya kan the stories, bukan Dr. Seuss-nya kan. The stories-nya subjeknya. Jadi ingat kalau ada kalimat atau frase di tengah-tengahnya ada of, kamu mau menentukan subjeknya tunggal atau jamak, itu lihatnya adalah sebelum of-nya gitu ya. The stories kan lebih dari satu. Nah, otomatis pakainya have bukan has ya. Oke. Don't forget I remind you, then I tell the most important thing is has itu tunggal, have itu jamak gitu ya. Karena ini jamak otomatis pakainya have gitu. Nah, ini millions, ini jumlah, tambahin s. Kalau millions lebih dari satu, makanya tambahin s. Nah, yang salah adalah children's-nya. Kenapa children's-nya salah? Ini namanya irregular noun. Mungkin masih ingat teman-teman irregular noun. Irregular noun itu kayak gimana? Irregular noun itu kata benda tidak beraturan. Masih ingat mungkin? Mouse itu kan satu, lebih dari satunya jadi mice gitu ya. Man itu kan satu, lebih dari satunya jadi man. Masih ingat mungkin? Mister sudah pernah menjelaskan. I ever told you about this? I forget it, but I still remember that I ever told you. Other example, child, anak kecil, satu. Kalau lebih dari satu berubah jadi children. Ini udah jamak, tidak perlu tambahin s lagi. Man juga iya, tidak perlu tambahin s lagi. Kalau ini tambahin s, mungkin akan berbeda makna. Datang bulan. Kemudian gigi satu, foot. Ya, gigi lebih dari satu jadi feet. Gigi kok gigi, kaki Mister. Nah, ini baru gigi nih. Tuh satu, giginya lebih dari satu jadi teeth. Bacanya satu kali aja, teeth, jangan dua kali. Seperti ini. Next, nah ini kan sudah jamak children, tidak perlu tambahin s gitu ya. Alright. Next, number 3, collections of the simple and functional shaker blah blah blah. Alright, collections bisa saja dong secara logika. Ini kan koleksinya lebih dari satu gitu loh. Shaker, furniture. Furniture itu secara umum jadi tidak perlu ditambahin s. Kemudian can be seen, bisa dilihat atau bisa diketahui. Or we say in a museum. Nah, logikanya gini. Ini ada keterangannya nih. Kalian tinggal baca. Jadi gini, intinya kalau A sudah betul, B sudah betul, can be seen kan dapat terlihat gitu kan. Can, terus kata kerja bentuk ketiga ditambahin be dulu, tidak langsung can seen. Ini udah betul. Nah, logikanya kan nggak mungkin cuma satu museum ya. Kalau satu museum itu harus tambahin in a museum
Jadi tidak, kalimat ini kata gini. Kalau kamu mau menunjukkan bendanya satu, itu harus tambahin e. Kalau bendanya lebih dari satu, harus tambahin s. Jadi tidak boleh kayak gini. Ini kan artinya ambigu gitu loh, atau secara gramatika salah. Pokoknya gini, kalau kamu mau menentukan kata benda itu satu, ya depannya tambahin e gitu ya, atau en, a ruler misal. Tapi kalau kamu mau sendirian kayak gini, ruler misal ya, itu harus tambahin s gitu loh. Jadi kamu mau jamak atau tunggal. Kalau tunggal ya harus tambahin e, kalau jamak ya harus tambahin s, tidak boleh berdiri sendiri. Misal saya punya penggaris, I have ruler, itu salah. Harusnya apa? I have, kalau nggak tambahin s ya I have a ruler gitu. Nah ini berdiri sendiri. Yang ini berdiri sendiri, museum tanpa e atau tanpa s itu kan salah. Oke. Next, provide pensions for retired persons, menyediakan tunjangan pensiun untuk yang sudah orang yang sudah pensiun is the primary function of the social security system, and etc. Nah, ini yang salah yang mana? Provide pensions for retired persons is the primary. Alright, what is the correct answer? Jadi mungkin pilihannya kan seperti ini. Kemungkinan itu yang salah A, kemungkinan yang salah itu C. Ya. Kalau misalkan yang salah itu C, karena di sini kan jamak, pension di sini pakainya are. Gitu. Kalau kemungkinan yang salah A, karena kalau kata kerja di awal kalimat, kata kerja di awal kalimat itu harus bentuknya ing. Gitu ya. Kata kerja di awal kalimat harus bentuknya ing. Namanya gerund gitu ya. Dan gerund itu selalu tunggal. Artinya jangan melihat pensionnya, tapi melihatlah kata kerjanya. Kecuali ada providing, speaking, ada kata kerja yang lain lagi, baru di sini are. Nah di sini kan kata kerjanya cuma satu. Ya, diingat kalau kata kerja di awal kalimat itu harus bentuknya gerund. Gerund itu apa? Ditambahin ing gitu. Jadi jawabannya adalah A. Jangan melihat pensionsnya yang S gitu. So the answer is A. Okay. Well, okay, you can see it, the explanations from the book to make it more, we say, more clear. Well, next is ini salah ketik dari penerbit mungkin ini. Amati kata ganti atau pronoun dalam kalimat. Pronoun ya, kata ganti seperti they, we, I, you, kemudian she, he, itu kan kata ganti orang. Kemudian ada kata it, and etc. Contoh yang pertama, the United States and Canada have many trade agreements that benefit. Amerika dan Kanada memiliki banyak aliansi atau perdagangan yang dilakukan bersama-sama, yang mana menguntungkan satu sama lain gitu ya. Ini kan maksudnya satu sama lain mungkin. Kalau yang artinya satu sama lain dan kemudian subjeknya itu ada dua, jamak maksud mister, berarti yang paling pas adalah each other gitu. Jawabannya adalah D gitu ya. Kemudian number 2, the constellation Orion is easily recognized by blah 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 3 vertical stars. Ya, simple saja sih sebetulnya. You can see on the subject. Subjeknya kan tunggal.
Kalau tunggal kan kata gantinya it gitu ya. Kalau kata gantinya it, otomatis karena dia itu benda, jadi kata gantinya menjadi its ya, bukan their, karena kan it gitu. Oke. Yes. Mister ini ya, Mister misalkan gini, permisalkan begini. Mister kok ngomong jamak, kalau jamak pakainya they, kalau tunggal pakainya it gitu. Diingat ya. Students kan banyak, kata gantinya itu they. Kalau orangnya satu atau bendanya satu, itu jadi it gitu. Karena ini siswa, jadi bisa saja menjadi she atau he gitu. Tapi kalau benda, misal kucing katakanlah cats, kan lebih dari satu, kata gantinya itu they. Tapi kalau kucingnya satu, kata gantinya itu it ya. Oke. Kalau benda itu pakainya they atau it. Kemudian they berubah jadi objek menjadi them, berubah jadi kepemilikan menjadi their, berubah menjadi pemilikan yang bisa berdiri sendiri menjadi theirs atau possessive adjective ya. Sorry, possessive pronoun. Nah, kalau it itu berubah jadi it tetap, kemudian kepemilikan menjadi its, kemudian sama menjadi its gitu. Oke, berhubung di sini itu constellation orient, itu it looks like as a thing on space, benda langit gitu ya, dan dia satu, tunggal ya, karena tunggal kan otomatis kata gantinya kan it ya. It itu kepemilikannya berubah jadi its gitu, bukan your, bukan their, bukan her. So the answer is B. Nah ini I jadi mine, he, his, dan seterusnya, bisa dilihat ini tabelnya. Kemudian nomor 3, wolves. Wolves kan serigala ya, nggak usah jauh-jauh menganalisisnya, gampang banget. Kalau wolves kan serigala, dia kan satu dan benda gitu ya. Maaf, satu apa jamak ini? Oh, jamak ya. Karena dia jamak, wolves, otomatis kata gantinya adalah ini, themselves. Tidak akan ada pernah kalimat their self, itu tidak akan pernah ada ya. Kata gantinya kan lebih dari satu nih. Kan kata gantinya they berubah jadi themselves gitu. Oke, bukan their self. Their self tidak ada. Yang ada hanya themselves. Itu ya. Kemudian Hawkeye was a character. Hawkeye was a character bla 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 James Fenimore Cooper created. Hawkeye itu orang apa bukan? Ingat ya, kalau who itu untuk orang yang menunjukkan subjek, kalau whom itu orang yang menunjukkan objek, kalau which itu benda gitu, entah subjek atau objek, kalau whose itu kepemilikan ya. So so we coba dilihat di sini ada penjelasannya nih. Hawkeye itu kan karakter, tadi human kan. Kalau human kan berarti dia orang. Nah, di sini dia menggantikan apa? Coba. Hawkeye was a character. Hawkeye adalah seorang karakter yang James Fenimore Cooper ciptakan. Jadi si James Fenimore itu kan pelakunya yang menciptakan si Hawkeye. Berarti yang jadi objek itu, dia jadi objek apa subjek? Dia kan yang dibuat, ya kan, yang membuatkan ini. Berarti dia sebagai objek, dia yang dibuat gitu. James membuat si Hawkeye, karakter Hawkeye, berarti kan ini objek.
Nah, pilihannya adalah whom. Who itu untuk subjek, whom itu untuk objek. Ya, menunjukkan kata ganti di sini sebagai objek gitu, ya. Ciri-cirinya gimana kalau pemakaian whom? Kalau pemakaian whom itu kalau setelah whom, kamu lihat aja, ini kan titik-titiknya, ini kan antara who dan whom. Kalau setelah titik-titik ini udah ada subjek lagi sama kata kerja, ini kan subjek sama kata kerja, berarti yang dipakai adalah whom, gitu ya. Kecuali contoh yang pakai who ya. The girl who lives next to me is my friend. You can see this. The girl who lives next to me is my friend. Coba lihat, setelah who ada subjek tidak? Tidak ada kan? Nah, who di sini kan menerangkan si subjek. Tapi kalau whom itu menerangkan objek gitu. Coba lihat. Kalau kita menggunakan who, kapan kita menggunakan who? Dimana di sini tidak ada subjek lagi. Kapan kita menggunakan whom? Kalau setelah kata whom-nya ini ada subjek, kemudian ada objek. Subjek kemudian ada predikat. Nah, yang dipakai adalah whom. Gitu ya. Oke. Kesimpulannya, who itu untuk menunjukkan subjek, whom itu untuk menunjukkan objek gitu. Walaupun ditaruh di depan. Berikutnya, for the next meeting, for the next explanations, maybe in the third meeting, yeah, for telling this strategy. I hope you can get my explanation. Thank you. For all of my friends and all my students, I'm sorry if I have something trouble with my nose, and probably it disturbs you when you watch the video because the sound is really annoying, the sound is really disgusting. Deeply sorry. Maybe I have a little bit influence. Sorry, and I hope you can enjoy my video, that you can catch my explanation. Thank you.